bukan pertemuan yang ku sesali, tapi perpisahan yang ku tangisi. Jangan menangis karena apa? Kita tetap menyambung silaturahmi, insyaallah. Tapi ungkapan yang lazim lah itu, menunjukkan ada rasa cinta. Ya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Kata siapa? Baik kawan-kawan sekalian, Dr. Sulaiman mungkin hari ini di perjalanan atau tidak hadir ya? Malam ya, nanti kita insyaallah ya, kita sambung silaturahmi dengan beliau. Baik, 2023 telah berlalu. 2024 lembaran baru. Semangat terus menuntut ilmu agar selalu berkah hidupmu. Amin. Karena ilmu cahaya yang menerangi kehidupan. Ini kita melanjutkan tema kajian tentang akhlak. Bulan lalu kita kaji tema akhlak kepada Allah. Hari ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalau kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti mengenal pribadi beliau ya. Setiap tahun bulan Maulid dibacakan sirahnya, diingatkan perjuangannya, dan itu membuat kita makin cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini pasti dibaca, dan tadi sudah dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Poin utamanya itu. Lanjutannya ditutup liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi manusia semuanya, karena Rasul itu rahmatan lil alamin. Terutama bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Rahmat diartikan surganya Allah. Jadi kalau cinta pada Rasulullah membuktikan dengan amalannya, maka kelak dia punya potensi bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada syaratnya, bersahabatnya lillahi ta'ala. Ya, interaksi dalam agama walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di hafal? Agar kelak bersama di surga insyaallah. Nggak ada habisnya kalau kita ngomongin Rasulullah ini kemuliaannya ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Rasulullah Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tidak ada yang melebihi keindahan akhlak beliau, masya Allah. Ya, kita luaskan lagi. Risalah Rasulullah itu untuk seluruh manusia, beda dengan para anbiya terdahulu. Nabi-nabi terdahulu hanya untuk umatnya saja. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 158. Ayatnya tambahannya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu ya Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan puncaknya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat nomor 107. Mengapa kita sangat antusias, yakin bersama Rasulullah dengan cinta kita? Karena Rasul mengatakan sendiri, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, tentunya dalam hal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong pewaris, penerus
umat Rasulullah yang sebenarnya, karena zaman itu terus berputar. Kita akan berada pada titiknya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haqqi hatta taqumus saa'ah. Masih akan terus ada satu kelompok pada umatku, mereka akan tetap berada di atas kebenaran sampai hari kiamat datang. Hadis Bukhari dan Muslim. Zaman manapun sebelum kiamat adalah penerus pelanjut risalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari ini, saat ini kita sebagai umatnya pun demikian. Zaman berputar, waktu berganti, pasti semua akan pergi menghadap ilahi nanti. Nah, jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, kita akan spesifik membicarakan tentang akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, yaitu mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Tentunya setelah perintah Allah kita simak, kita pahami, kita yakini dengan keyakinan sami'na wa ata'na, maka Rasulullah adalah prioritas utama. Tapi Rasul itu memang manusia yang luar biasa, tawadhu. Sekalipun kita mendahulukan beliau, beliau tidak ingin dikultuskan. Itu yang membedakan Rasulullah sebagai orang yang sangat tawadhu, rendah hati. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah atau hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya saja. Itu yang membedakan. Nabi Muhammad tidak ingin dikultuskan karena tawadhunya beliau. Bagaimana sikap kita? Ekspresi bagaimana? Disebutkan dalam hadis ini sebagai penekanan. Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Ini dia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini dia pesan pentingnya. Jadi Rasulullah harus kita utamakan. Kenapa? Karena dapat garansi kan. Kalau kita mengutamakan Rasulullah, pasti kita akan selamat. Nah, kita lihat nanti dalil-dalil yang berikutnya. Kedua, membenarkan segala yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu menyampaikan sesuatu bukan atas dasar keinginan atau nafsunya, tapi karena wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 3 dan 4. Jadi ucapan Nabi itu pasti benar. Cuman teman-teman sekalian ingat, kalau bicara tentang hadis harus ditelaah, tanya kepada ahlinya. Sebab kadang-kadang kalau tidak diperiksa dengan benar, ada hadis-hadis palsu yang beredar. Kalau hadis palsu itu ngeri kan? Kalau kedudukannya dhaif sekedar lemah, itu menjadi pendorong penyemangat kita ibadah. Dan bulan depan itu akan banyak hadis palsu yang beredar, yaitu saat bulan Rajab, ya. Yang puasa 1 hari mengingatkan temannya pahalanya 80 tahun. Yang puasa sepekan bisa melihat tempatnya di surga. Wah, ini mengerikan sekali. Maka kalau kita bicara tentang bulan Rajab, ada panduan, insya Allah nanti kita akan luaskan di kesempatan bulan depan supaya kita hati-hati. Pegangan kita adalah Al-Quran. Suratnya surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Yaitu ada 4 bulan haram. Bulan apa yang pertama? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan yang keempat Rajab. Nah, itu pegangannya. Jadi memang bulan Rajab itu dimuliakan karena apa? Masuk dalam kategori bulan haram. Bulan haram itu bulan suci. Gelarnya khusus bulan suci. 4 bulan itu. Maka amal soleh yang dilakukan menuai pahala yang sangat besar. Lautan pahala luar biasa. Namun amal salah yang dibuat juga menuai ancaman dosa yang jauh lebih besar. Hati-hati.
Jadi kita kalau bicara tentang hadis Nabi, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Itu sebagai catatan yang kedua, membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, beradab di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan sampai kita dikategorikan sebagai umat yang bakhil. Siapa yang bakhil? Nabi mengatakan al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang bakhil pelit adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa banyak baca sholawat. Apalagi di hari khusus, malam Jumat, hari Jumat, banyaklah kita bersolawat. Bahkan kadang-kadang orang lupa saat berdoa tidak bersolawat kepada Nabi. Itu password agar doa kita terangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayo kita bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada yang nanya, Ustadz, sholawat puncak yang mana? Sholawat puncak itu yang kita baca saat kita melakukan sholat waktu tasyahud. Maka sempurnakan bacaan sholawatnya, sekalipun ada kebiasaan yang dibolehkan. Misal ketika kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu kan 2 kali kita tasyahudnya. Di tasyahud awal tetap kita membaca dengan sempurna sampai hamidum majid. Kenapa? Garis keturunan Rasul itu sampai Nabi Ibrahim. Dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi. Bahkan kalau kita buka di Al-Quran, ternyata gelar uswah hasanah tidak hanya pada diri Rasulullah, tapi juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim dan keluarganya juga ada suri teladan yang terbaik. Maka sholawatnya sempurnakan sampai hamidum majid. Tapi ingat, kalau kita tasyahud awal tidak ditutup dengan doa hamidum majid, kita berdiri. Baru nanti di tasyahud akhir, setelah itu kita baca doa. Doanya juga sebenarnya banyak itu. Perlindungan, kita minta dilindungi Allah dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahyi wal mamati wa syarri masihid dajjal. Setelah itu apa yang dibaca? Ada enggak yang dibaca? Nah, sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal dapat sebuah doa yang beliau baca di penghujung fi duburi kulli salatin, sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam kanan, salam kiri. Ustaz, doa itu dibaca apakah tidak boleh di luar salat? Boleh. Tapi itulah amalan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahih hadisnya, riwayat Abu Daud. Maka kita boleh untuk mengamalkannya. Jangan heran ya, kenapa imam nih lama nih kok belum salam-salam. Dia baca itu, membacanya penuh dengan penghayatan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kandungannya dahsyat itu. Nanti kapan-kapan kita luaskan bicara tentang hadis tersebut. Baik. Kemudian setelah kita bersolat pada Nabi, wah luar biasa nih, makin cinta kita kepada Nabi. Kalau nggak disebut Nabi kita bersolat, dikatakan kita sebagai umat yang bakhil, medit, koret, dan sejenisnya.
Yang keempat, ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rinciannya panjang ini. Kalau ngikuti Nabi berarti yang wajib dan yang sunnah. Oh banyak itu. Sudah pernah kita kaji kan? Intinya bersemangatlah kita untuk mengamalkan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi atau mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kita cari di dunia itu cintanya Allah dan ampunan Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah meridhoi kita, Allah menolong kita, menyelamatkan kehidupan kita, diampuni pula dosa kita, maka potensinya kita bisa masuk ke dalam surga. Dua syarat itu, dicintai Allah atau dikasihi Allah dan diampuni oleh Allah. Maka mengamalkan sunnah Rasulullah itu menjadi sebuah kebutuhan dan kenikmatan. Salah satu diantaranya apa? Teman-teman sekalian, Bang Jamal. Tahu Bang Jamal nggak? Ada yang namanya Jamal nggak? Bang Jamal itu bangun jangan malas. Itu Bang Jamal tuh. Bangun jangan malas. Kapan? Nah, itu amalan istimewa. Itu waktu yang luar biasa. 3 permohonan dikabulkan oleh Allah. Yang punya dosa minta ampunan, dosanya diampuni. Yang punya kesulitan Allah berikan solusi. Yang punya hajat kebutuhan doanya dikabulkan oleh Allah. Syaratnya apa? Bang Jamal. Apa Bang Jamal? Serius. Jadikan sebagai kebutuhan dan kenikmatan. Oh luar biasa itu. Lama-lama kita jadi ahli tahajud nanti. Karakter ahli surga itu diantara adalah ahli tahajud. Dia jaga sholat malamnya. Kan sudah pernah saya sampaikan hadis romantisnya enggak? Suami memercikan air di wajah istrinya, istri juga gitu, memercikan air di wajah suaminya. Hadisnya sahih itu, hadis Ahmad itu. Makanya malamnya indah, paginya cerah. Karena apa? Malamnya untuk ibadah. Rezekinya bertambah, urusan mudah. Rezekinya berlimpah. Apalagi tambahannya? Oh, tambah berkah, Masya Allah. Ada kajian khusus sebenarnya ngomongin berkah itu. Harapannya kan 2023 pergilah musibah, 2024 datanglah berkah, insyaallah. Baik, jadi rincian tentang mengikuti sunnah Nabi sangat banyak ya, itu diantaranya. Semoga kita semakin mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita luaskan ngomongin sunnah lagi, karena ada identitas khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, membela ajaran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini artinya apa? Jalan kehidupan. Kalau yang pertama tadi, Bang Jamal tadi amalannya. Kalau ini jalan kehidupannya bagaimana? Identitas umat Rasulullah yang tadi sudah dibaca tuh. Apa tadi yang dibaca Quran surat Al-Fat ayat 29 itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, itu jalan kehidupan Rasulullah. Dibuktikan dengan cara apa? Tunjukkan identitas kita adalah umat Rasulullah. Pertama, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Itu akhlak kita pada Rasul itu. Tunjukkan sikap tegas kita kepada orang kafir. Cuman tidak memvonis. Lakum dinukum waliyadin. Itu kepada orang kafir. Tapi yang kedua, ruhama ubainahum, yaitu berkasih sayang kepada
kepada saudaranya, sesama muslim. Saya ulangi lagi ya, interaksi dalam agama walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Nah, itu dia. Jadi kepada saudara kita muslim, tumbuhkan rasa kasih sayang kita. Membenci 3 hari saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. La yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tunjukkan identitas kita sebagai umat Rasulullah, mencintai saudaranya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Nah, supaya dapat pencerahan khusus, tolong dibuka satu ayat ini agar kuat ukhuwah kita. Qurannya surat nomor 49 Al-Hujurat, ayatnya nomor 10. Quran surat Al-Hujurat, ayatnya nomor 10. Baca terjemahnya. Iya. Iya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bersaudara. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita singgung sedikit Palestina kalau begitu ya. Gimana sikap kita ikut merasakan derita yang dialami saudara kita di Palestina? Maka kita lakukan langkah-langkah kepedulian, uluran tangan, termasuk doa. Saat ini sudah 22.000 lebih syahid. Kebayang gak itu kekejaman Israel Zionis laknatullah itu? Kalau kita lihat di postingan foto-foto itu nggak tega melihatnya, ya, potongan tubuh dan lain-lain. Tapi apakah mereka kalah sebenarnya saudara kita di Palestina itu? Tidak, di sisi Allah mereka syahid. Maka ada perintah khusus dalam keadaan tertentu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Sambil dibuka terjemahnya supaya pas banget. Quran surat 2 ayatnya 216. Kutiba alaikumul qital. Ujungnya apa itu? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, Allah katakan diwajibkan perang. Siapa yang suka perang? Tidak ada yang suka perang, tapi itu baik menurut Allah. Syahidnya jelas terlihat. Makanya orang beriman jangan ragu, semampu kita tunjukkan sikap kita, empati kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, membayar, mengganti jiwa, raga dan harta seorang mukmin dengan surga. Jadi mereka tidak kalah di sisi Allah. Kapan Free Palestine yang sebenarnya? Allahu a'lam. Tapi mata dunia sudah mulai terbuka bagaimana kekejaman Israel itu. Seandainya umat Islam bersatu, selesai itu Israel. Bener nggak? Tapi apa yang terjadi hari ini? Umat Islam belum bersatu. Nah, kita punya ruang di lingkup kita sendiri. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan saudara kita juga, orang-orang soleh itu. Di mana dikumpulkannya? Dengan orang soleh dikumpulkannya di mana?
surga. Itu yang paling utama. Baik ya, nanti kita bacakan ayatnya itu. Jadi yang pertama, bersikap tegas pada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Pada muslim, ruhama bainahum. Bentuknya apa? Ukhuwah Islamiyah. Kemudian engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Jadi harus kita buktikan kalau kita cinta pada Rasulullah, maka kita tegakkan ibadah sebaik-baiknya. Khususnya rukuk dan sujud kita. Sholat bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi sholat menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Yakinlah itu. Karena sholat itu solusi. Nah, insya Allah kalau sholat kita benar, hidup kita juga diluruskan, dibenarkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya bertaguna fadlan min Allah wa ridwana. Engkau lihat mereka itu mencari keridhaan Allah. Di ruang manapun yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti ada onak dan duri, ada perjuangannya. Beramal ada dua kemungkinan. Satu dipuji orang, akhirnya kita tidak cari ridho Allah, tapi cari apa? Pujian dan sanjungan. Atau kedua, kecewa dengan celaan orang. Orang yang ingin meraih ridho Allah, dia akan menjadi pribadi yang ikhlas dengan amalnya. Hati-hati, jangan sampai amal kita terbang bagaikan debu, tidak bernilai. Kenapa? Lepas tujuannya bukan karena Allah. Ini saya lihat mas, ini wajah-wajah ikhlas semua ini. Amin. Jadi orang ikhlas ringan, enteng, gampang atau mudah? Masya Allah. Iya ikhlas. Apa sih ikhlas? Apa bu? Ikhlas apa bu? Yang dipahami apa? Hanya mengharap ridha Allah. Ada lain nggak? Apa ikhlas? Apa bu? Boleh nggak mengharapkan surga dari Allah? Banget, kita minta surga kan? Maka sebenarnya ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Disanjung tidak melambung tinggi, dicela tidak kecewa. Karena apa? Yang ingin dia raih adalah keridhaan. Mudah-mudahan ikhlas bisa kita jaga sepanjang hidup kita. Amin Allahumma amin. Kan kita sudah berikrar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semua ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Tambahannya ada enggak? Kerjaku, apa lagi? Ada pengantin baru nggak di sini? Yang barusan dilamar? Oh, boleh ditambahkan khidbahku, kemudian nikahku. Insya Allah. Saya baru upload pagi tadi tentang kulkas. Kuliah ringkas di acara lamaran ya. Lamaran sudah disampaikan. Cakep dong. Siap-siap yang mau dilamar nih ya. Lamaran sudah disampaikan. Jawaban pun sudah diberikan. Nantikan hari kebahagiaan. Bulan depan insya Allah dinikahkan. Ada yang bulan depan nikah? Ada nggak yang udah mau nikah? Oh, masya Allah. Kok pas ya? Baroni ya. Masya Allah. Baik, yang selanjutnya identitas Rasulullah. Yang kelima apa? Itu ada bekas tanda-tanda sujudnya. Pribadinya tawadhu, rendah hati. Ya kan? Ini sekaligus karena momen ini
2024 saya ingin menambahkan satu materi lah, nunggu bulan depan kelamaan. Sebuah pertanyaan bagi kita semua, pernah nggak dizolimi orang? Pernah atau sering? Pernah ya. Sekarang dibalik, pernah dizolimi orang? Pernah. Orang memberi kebaikan pernah nggak kepada kita? Padahal kita tidak pernah memberikan kebaikan pada dia, tapi pernah mendapatkan itu. Impas. Iya. Ada orang zolim kepada kita, ada orang berbuat baik kepada kita. Itu karena rekam jejak kita, kebaikan kita. Mudah menjawabnya sebagai bahan introspeksi. Coba tanya masing-masing, pernah nggak kita zolim kepada orang? Nah, kalau sekarang kita dizolimi orang, itu adalah hukum sebab akibat. Bilangnya hukum sebab akibat, bukan hukum karma ya. Nggak ada dalam Islam hukum karma. Kebaikan yang kita lakukan akan kita ada kebaikan. Bahkan kebaikan itu datang dari orang yang tidak pernah kita tolong. Di jalan terjadi sesuatu, ditolong orang. Maka berbuat baik jangan ragu-ragu. Itulah bekas tanda sujud seseorang dia jadi pribadi yang baik. Berbuat kebaikan nggak usah menunggu, nggak usah ditunda. Yang kau buat itu pasti yang kau dapat. Maka kalau kita dizolimi orang, gampang menyikapinya. Oh, ini cara Allah menegur kita. Ambil manfaat yang besar, pahala yang luas. Kalau kita dizolimi orang itu maafkan saja, pahalanya luas. Iya kan? Penting itu. Saya ingin luaskan nanti di nomor yang terakhir yang ke-6, karena itu ada hubungannya dengan menyebarkan ajaran Nabi SAW. Baik. Karena menyebarkan ajaran Nabi SAW, di antara kesempurnaan cinta dan ekspresi pengagungan kita kepada Nabi, akhlak yang mulianya bagaimana? Yaitu berkeinginan kuat untuk menyebarkan ajaran sunnahnya Nabi. Dakwahi saudara kita. Ketika menyampaikan dakwah, memang kadang-kadang ada hambatan, ada sesuatu yang terjadi. Itulah ujian orang beriman. Tidak mungkin lepas dari hadangan. Ambil surat cinta Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyikapinya apa? Yaitu tadi, kadang kita ngajak dalam kebaikan justru dizolimi. Yuk dibuka ayatnya yuk, supaya kita jadi orang yang luas maafnya, raih atau kita mendulang pahala yang besar. Qurannya surat 42. Surat 42 ayat 40. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Ayo terjemahannya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang jahat. Memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah sih? Mudah ya? Masya Allah. Sebab kita suruh menyebar kebaikan. Balighu anni walau ayah. Jadilah pemaaf. Wih, pahalanya dahsyat itu. Walaupun kita boleh membalas. Kita buka ayat satu lagi agar makin luas maaf kita ya. Bukan cuma memaafkan tapi juga mendoakan. Qurannya surat yang ketiga. Surat yang ketiga Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 159. Ayo dibaca terjemahannya. Kata Allah, engkau Muhammad berlakulah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
apanya ya? Lembutkan hati. Ngajak orang harus dengan hati yang lembut. Kalau kita bersikap keras, orang akan lari menjauh. Setelah itu maafin, doain, mintakan ampunan, Masya Allah. Setelah itu musyawarah, kalau nggak selesai urusannya, nggak selesai juga bertawakal pada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Itulah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita punya ruang mengajak kebaikan kepada siapapun. 2023 sudah lewat, masa masih nyimpan dendam sih? Padahal seragamnya masih biru juga ya. Seragam masih biru kan? Seragam Qadar masih biru. Ku dengar suaranya merdu. Sudah ku maafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Karena bajunya masih biru. Ada lagi tambahnya, memang nikmat secangkir kopi. Ini kopi. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci. Ayo sambung silaturahmi. Itu kata Pak Budi, silaturahmi jangan lupa. Kayaknya di seberang masih ada padi ya. Ada padi di seberang. Tanaman tadi udah nggak ada ya. Makanya apa? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal nggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Orang-orang saleh semua ini, insya Allah kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, tapi ekspresi cinta kita mesti benar nih. Harus kita ikuti sunnahnya sahabat juga. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi akhlak kita pada Nabi juga kita tunjukkan cinta dengan para sahabat. Karena ada kelompok khusus benci dengan sahabat. Ada nggak? Siapa itu? Yang disukai cuma sahabat Ali bin Abi Thalib saja? Tidak. Sahabat itu juga luar biasa. Generasi terbaik, dibuktikan ya. Dan akhirnya kita sampai di penghujung. Akhlak kepada Rasulullah harus kita ekspresikan dengan amal yang nyata, dengan kesungguhan, dengan amal solih, dan jangan kita merasa lelah. Jangan merasa lelah, merasa capek, karena manfaatnya untuk kita semua. Saya ingin menutup dengan surat cinta Rasulullah, karena di rumah sakit ini tugasnya istimewa. Teman-teman merawat orang sakit, ya, tapi pernah sakit nggak? Apa kata Rasulullah? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafara biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit yang berkepanjangan, gundah hati, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Berbahagialah teman-teman, dalam keadaan seperti apapun tetap merawat yang sakit. Masya Allah. Jadi kerjanya bisa menghapuskan dosa. Masya Allah. Luar biasa. Kalau gitu pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Sehat diampuni. Sakit dosanya diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana? Sehat diampuni. Cerdas ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Tapi ingat, kita pun walaupun petugas, suatu saat juga kita mengalami rasa sakit gitu ya. Iya, sakitnya di mana? Udah pindah lah. Jadi rumusnya apa? Ketika kita sehat, maksimalkan ikhtiar kita dalam ketaatan ya. Buktikan ekspresi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.